Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 2B. Apakah anak-anak kelas 2B sudah tahu nama ibu? Belum? Baik, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Salva Nurul Baitisam. Kalian bisa memanggilnya dengan nama Ibu Salva. Nah, jika kita bertemu di jalan, jangan lupa untuk menyapa. Baik. Tempat tinggal ibu sekarang di daerah Cibiru, Desa Cinunuk, Gang Istiqomah, kosan 42C. Asal ibu dari Garut, Kecamatan Cibatu, Desa Sindang Suka. Ibu sekarang melakukan PPL di SDN Cibiru 9 dan ibu sekarang masuk ke semester 8. Sekarang 2 minggu ke depan kalian kelas 2B akan diajar bersama ibu. Kemarin kan sudah oleh ibu Tiara. Nah sekarang 2 minggu ini akan belajar bersama ibu. Jadi tetap jaga semangatnya untuk terus belajar. Anak-anak kelas 2B apakah suka memelihara hewan? Siapa yang suka memelihara hewan? Nah, ibu juga suka memelihara hewan, tetapi saat di Garut itu ada ayam. Ayam itu hewan yang ibu pelihara. Nah, tahukah kalian bahwa ada cerita di mana tokoh-tokohnya itu adalah para hewan-hewan? Apa ya cerita yang ada hewan-hewannya? Ya, betul, yaitu cerita fabel. Ibu, apakah itu cerita fabel? Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang perilakunya menyerupai manusia. Contoh, si kancil dan si buaya. Si kancil yang bijak, padahal kancil itu kan hewan, tetapi berlaku seperti manusia, yaitu bisa bijak, berbicara, dan melakukan kegiatan seperti manusia. Nah, itu adalah cerita yang jenisnya di mana tokoh-tokohnya diperankan oleh hewan, yaitu cerita fabel. Sekarang ibu mempunyai cerita tentang ikan dan burung. Jadi simak ya video cerita ikan dan burung. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mendengarkan dongeng tentang ikan dan burung. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Pada suatu hari, terlihat seekor ikan sedang bersantai di kolam. Dia memandangi biji-bijian yang menggelayut di atas dahan pohon. Biji-bijian itu terlihat sangat lezat. Kelihatannya biji-bijian itu sangat enak. Aku ingin memakannya. Ikan lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mencapai biji-bijian itu. Berkali-kali ia melompat, tetapi tidak bisa juga untuk menggapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu dari atas kolam. Perhatiannya kemudian teralihkan oleh seekor burung yang sedang terbang di langit. "Ah Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku sayap agar aku bisa terbang mengambil biji-bijian itu?" Setelah berterbangan, sang burung kemudian hinggap di salah satu pohon untuk beristirahat. Dia mengamati kolam ikan di bawahnya. Kemudian ia melihat cacing-cacing yang banyak di dasar kolam. "Andaikan aku punya sirip dan ekor, pasti aku bisa mengambil cacing-cacing itu." Burung kemudian berusaha menyelam ke dalam air untuk mengambil cacing-cacing di dasar kolam. Tetapi ia gagal karena ia tidak bisa berenang dan tidak bisa bernafas di dalam air. "Hei, burung, apakah kamu menginginkan cacing-cacing itu? Aku bisa mengambilkannya untukmu." "Benarkah ikan? Kamu baik sekali mau menolongku." "Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kamu harus mengambilkan biji-bijian di atas pohon itu untukku. Bagaimana?" "Wow, idemu sangat bagus ikan. Baiklah, aku ambilkan biji-bijian itu ya. Tapi kamu harus ambilkan aku cacing-cacing itu. Kita harus saling membantu." Sejak saat itu, ikan dan burung saling membantu. Ikan selalu mengambil cacing-cacing untuk diberikan kepada burung.
Sedangkan burung selalu mengambilkan biji-bijian untuk diberikan kepada ikan. Mereka hidup bersahabat dan rukun selamanya. Cukup sekian ya teman-teman, dongeng tentang ikan dan burung. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar kita semakin semangat membuat dongengnya. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye-bye. Bagaimana anak-anak kelas 2B, sudahkah menyimak video cerita mengenai ikan dan burung? Jika sudah, Ibu akan memberikan penjelasan bahwa dari cerita ikan dan burung itu, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi hal itu bukan dijadikan suatu permasalahan, tapi jadikan itu hal sebuah yang anugerah atau sebuah keajaiban. Sehingga kita manusia bisa hidup rukun dan berperilaku adil. Mengenai adil, Ibu mempunyai satu makanan yang akan dibagi kepada 4 orang. Ayo kita lihat apa makanan tersebut. Sekarang Ibu mempunyai makanan yaitu spaghetti berbentuk lingkaran. Spaghetti ini berbentuk satu ukuran penuh. Lalu Ibu akan membagikan spaghetti tersebut kepada 4 orang. Hal yang pertama Ibu lakukan yaitu memotong spaghetti tersebut menjadi 2 bagian. Setelah itu, Ibu memotong spaghetti tersebut menjadi 4 bagian. Sehingga semua orang atau 4 orang tersebut menerima spaghetti dengan ukuran yang sama. Nah, itu adalah contoh dari berperilaku adil. Tadi kita telah belajar mengenai pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar gerak tari dasar tari kijang. Bagaimana anak-anak kelas 2B? Apakah kalian mendapatkan ilmu dari apa yang telah Ibu berikan? Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya. Nah, sekian video pembelajaran hari ini dan sampai ketemu kembali di pembelajaran video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.